Baru saja menengok David tadi dan saya berdoa untuknya dan saya ikut bersyukur bahwa yang bersangkutan sudah mengalami kemajuan meskipun tentu belum sadar sepenuhnya, masih dalam status koma, tapi gerakan-gerakan fisiknya dan sebagainya jika digerakkan itu sudah mulai lebih baik lah. Itu satu. Yang kedua, itu tadi saya sudah berdiskusi dengan para penasihat hukum dan itu para aktivis dan para penegak rasa kemanusiaan. Kasus ini harus diselesaikan tuntas secara hukum. Undang-undang tidak membatasi jenis perbuatan apa dihukum dengan apa. Terkadang untuk sesuatu kelalaian kita menerapkan pasal yang paling ringan dan memberi pendidikan. Tetapi banyak pasal-pasal yang sering ditambahkan atau dicantumkan juga sebagai alternatif agar ketika kita mendidik masyarakat itu membuat warga masyarakat lain juga bisa jerah dan takut melakukan hal yang sama. Sebab itu dalam kasus ini kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa memberi kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Diterapkan pasal 354 dan 355 ya, sehingga bisa lebih keras, lebih tegas gitu. Dan biasa saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional, tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu bahwa ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini, mengaburkan ini dan itu. Masyarakat gampang tahu sekarang. Oleh sebab itu harus betul-betul profesional ya, agar masalah ini menjadi tuntas secara hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Kemudian kasus hukum lainnya yang terkait dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan. Yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK. Itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung. Yang 2013 PPATK sudah berkirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang dan proses didapat yang tidak sah oleh saudara Alun sebagai orang tuanya. Ini bukan karena kita benci, bukan karena dendam, tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini ya, agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan. Tapi kita tegaskan sekarang masih diduga, dan KPK besok akan mempelajari apakah dugaan itu perlu diteruskan ke sangkaan. Itu nanti kita lihat. KPK pasti profesional dan harus profesional. Sekian dari saya, terima kasih.